Selamat datang di konten motivasi menjelang puasa 2026. Kita di sini bukan cuma mau bahas tentang PMO doang, tapi lebih dari itu. Kita akan bahas tentang puasa dopamin. Pentingnya untuk lu juga kalibrasi ulang. Anjir, apa tuh kalibrasi ulang? Kalibrasi ulang itu kalau di istilah dunia otomotif teknik, ya kayak misalkan mesin motor lu lagi ngaco, lagi error, terus lu bilang ke abang bengkelnya, "Bang, tolong kalibrasi ulang, Bang." Setting ulang, reset ulang, basically, supaya itu mesin kembali sehat. Begitupun menurut gua otak lu juga harus dikalibrasi ulang selama bulan puasa 2026 ini, biar nanti kelar dari bulan puasa ini, pas bulan Maret, April, dan seterusnya, lu pun lebih sehat secara pikiran dan lebih siap buat menjadi Sigma, guys. Oke, langsung aja kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi kita mulai dari slide yang pertama, guys. Oke, lu bisa lihat di layar gua buat yang nonton, buat yang nggak nonton video ini cuma dengerin doang, it's okay, nggak apa-apa. Cukup dengerin suara gua ngoceh juga lu udah dapet kok maknanya apa. Oke, lu bisa lihat, jadi tubuh kita itu terdiri dari dua bagian kan. Ada bagian atas dan juga ada bagian bawah, bagian pencernaan. Bagian atas itu ya otak, dopamin, pikiran, consciousness, kesadaran, mindset, dan sebagainya. Bagian bawah itu bagian yang sifatnya lebih biologis untuk pemeliharaan tubuh kita, pencernaan, makan, minum, reproduksi, S3, KS, ataupun PMO. Intinya semua orang Islam pasti ngerti lah kalau puasa nggak boleh melakukan ini. Artinya kalau ngelakuin ini, lu itu puasanya batal, ya kan? Tapi yang area ini tuh kurang begitu diperhatikan menurut gua. Bagian pikiran, bagian dopamin. Jagalah pikiran kamu selama bulan puasa. Gua nggak berusaha seperti ustadz yang lagi ngasih khotbah Jumatan di sini. Gue bukan jago banget dalam hal agama gitu, guys. Jadi ini gua ngebahasnya lebih dari sudut pandang biologis aja gitu, lebih ke sudut pandang neuroscience mungkin, karena menurut gue penting juga untuk nggak cuma menahan bagian ini tapi juga menahan bagian ini biar lu itu dapat benefit yang whole secara keseluruhan. Pasti secara badan itu lebih enak. Oke, selama puasa kan lu udah dapet nih benefit dari tidak makan, ya kan? Udah bagus nih. Tapi kalau ininya lu nggak dapet benefit juga, setengah-setengah gitu rasanya. Gue puasa nih, udah enak nih badan gue nih, tapi kok pikirin gue nggak enak ya, gitu maksud gue. Makanya penting juga untuk lu fokus puasa juga ke sini. Kalau selama bulan Januari sampai Februari pertengahan ini, di bagian otak lu masih belum beres, lu masih suka scrolling, lu masih suka berpikiran mesum, negative thinking, masih suka berpikiran negatif ke orang lain, mungkin ngatain orang lain, ini segera harus lu buang. Bulan puasa ini harus menjadi ibaratnya seperti batu peletakan pertama dalam hal menyehatkan pikiran, supaya nanti pas Maret dan seterusnya sampai Desember, lu itu ada di kondisi yang sehat secara mindset, secara dopamin. Kunci biar lu menang di 2026 yaitu upgrade mindset. Otak perlu dibekali sama wawasan yang sehat biar misi lu buat menaklukkan 2026 bisa tercapai. Kedua ibu gua ini akan bantu lu untuk mencapai itu. Link ada di deskripsi atau bio. Sekarang balik ke video yang lu tonton. Oke, lanjut. Hal-hal yang merusak dopamin. Ini semuanya kita semua pasti udah tahu. Semua orang pasti udah tahu hal-hal yang sangat tidak bagus bagi kesehatan dopamin dan otak. Tapi masalahnya masih aja terus dilakuin kan. Why? Kenapa masih terus dilakuin? Nah ini dia masalahnya. Karena enak. Karena mikirin hal ini tuh enak. Karena mikirin hal ini itu memicu dopamin. Yang pertama scrolling. Kejahatan utama di dunia modern. Kejahatan dalam tanda kutip. Maksud gua itu kejahatan. Ini scrolling adalah desain. Scrolling itu adalah desain yang dibuat sama konglomerat para perusahaan raksasa medsos supaya mendapatkan revenue profit semaksimal mungkin. Pas lu buka aplikasi sosmed, lu scroll itu nggak bakal ada habisnya. Pasti terus ada, terus ada, terus ada. Hal-hal yang sifatnya baru itu ngasih novelty, ngasih kayak percikan wow gitu di otak. Nah itu dopamin lu aktif. Dengan lu cukup scrolling aja, padahal cuma scrolling, nggak mengonsumsi informasi, itu udah cukup untuk membanjiri dopamin di otak. Dan ini bakal merusak dopamin kalau dilakuin secara jangka panjang. Udah banyak banget korbannya, sekarang udah banyak banget
orang-orang brain rot. Anak kecil banyak yang brain rot sekarang, yang nggak bisa mikir, yang nggak bisa perkalian simple, yang nggak tahu tentang basic sejarah Indonesia. Ini semua karena mereka melihat scrolling itu lebih seru dibandingkan berpikir mendalam ke suatu topik. Ini sangat bahaya, guys. Kedua, ini juga masih turunan dari scrolling, yaitu overkonsumsi konten. Sekarang tersedia jutaan triliunan atau bahkan lebih dari itulah pokoknya konten-konten yang bisa lu konsumsi di internet. Masalahnya otak kita itu belum punya kapabilitas buat mengonsumsi informasi dalam jumlah yang begitu banyak. Masalahnya otak kita itu masih sama secara fungsi, secara struktur kayak manusia purba gitu. Jadi otak kita sebenarnya belum begitu belum begitu fit buat yang namanya multitasking. Sangat gampang bagi lu untuk terjebak di perangkap over konsumsi konten. Lu lagi lihat satu konten terus tertarik sama ngelihat konten lainnya karena thumbnailnya menarik, karena dari judulnya sangat mengundang rasa penasaran, akhirnya lu klik, terus belum selesai lu klik lagi. Ini namanya over konsumsi konten, dan ini juga sangat tidak ramah dopamin, sangat merusak dopamin. Attention span jadi turun. Terus yang juga merusak dopamin yaitu gosip dan drama. Kenapa gosip dan drama itu sangat merusak dopamin? Gosip dan drama itu kan isinya hal-hal yang sifatnya kayak wow, sensasional, hal-hal yang sifatnya tuh pribadi gitu, kayak kehidupan selebgram, drama selebgram, hal-hal yang tidak menguntungkan yang terjadi di public figure. Ini tuh menarik untuk kita konsumsi karena ada sensasi wow tadi, makanya naikin dopamin. Dan bahaya kalau lu terus mengonsumsi konten kayak gini, dopamin lu akan terus minta drama baru-baru lainnya, merusak dopamin. And then tai-taiin orang, lu ngatain orang, lu ngehina orang, lu ngejatuhin orang, lu ngerendahin orang, itu juga naikin dopamin. Enak, oke? Lu merasa ada di atas, pride, sombong. Ini adalah termasuk 7 sin, 7 dosa. Levelnya mungkin sama kayak last, kayak hawa nafsu. Pokoknya nggak bagus buat dopamin. Lu dapat kepuasan, tapi kepuasan karena lu merasa superior di atas orang lain, oke? This is not good, guys. Terus berita negatif low vibrational. Ejaannya gimana sih yang benar, vibrational atau vibrational? Anyway, berita negatif itu sekarang lagi banyak banget. Contohnya udah kayak gue cantumin di sini. Kasusnya Epstein banyak banget bertebaran di TikTok, IG, YouTube, berita mainstream. Masalahnya adalah berita-berita kayak gini itu karena nature-nya yang negatif, itu lu akan menyerap energi negatif dari berita yang lu konsumsi. Berita negatif juga masalahnya tidak bagus buat dopamin, karena berita negatif itu enak rasanya. Lu konsumsi berita yang negatif, itu kan rasanya abnormal, wow, nggak biasanya nih, wow, sangat lain dari biasanya. Oke, bikin kecanduan, dopamin juga, merusak dopamin juga. Terakhir, buat yang para pecandu PMO pasti udah terbiasa sama berpikir yang berbau sama seksual, fantasi seksual, lustful thinking, dengan cukup ngeliatin cewek di IG, di TikTok, ataupun di YouTube. Imajinasi lu bermain, gue berharap bisa memeluk dia dan you know what I mean? Itu juga sangat tidak ramah terhadap dopamin. Lu mikirin enak, fantasi, pleasure, kenikmatan. Oke, nggak bakal ada habisnya. Karena enak, merusak dopamin. Selama puasa ini, lu harus menghindari hal-hal ini. Oke, lu harus puasa sama hal-hal sampah ini selama 1 bulan ke depan. Kalau bisa, please, lu pasti bisa. Terus di sini gue juga mau mendibang salah satu mitos yang sering banget orang bilang tentang puasa. Gue lagi puasa nih, jadi gue berhak buat males-malesan. Jujur, gue nggak ngerti dari sisi agama Islam tuh gimana. Katanya gue pernah dengar kalau tidur itu adalah ibadah. Tapi gue merasa mungkin ya, ini menurut gue pribadi, mungkin tujuannya tuh bukan ke lu harus males-malesan gitu. Lu harus jadiin males-malesan itu sebagai kayak privilege. Mungkin menurut gue tujuannya bukan tidur sama dengan males-malesan, tapi menghargai istirahat gitu, relax. Mungkin bisa jadi tidur itu ya lebih baik daripada lu scrolling kan, lu memaparkan otak lo dengan informasi-informasi negatif gitu. Makanya tidur dibilang lebih baik. Artinya kalau tidur ya lo nggak mikirin hal-hal negatif tadi gitu. Nah,
Yang harus lu ketahui juga itu, kan pas puasa kan seperti yang tadi udah gue bilang, bagian pencernaan lu nggak mengkonsumsi apapun. Lu nggak makan, artinya lu nggak mencerna apapun pas siangnya, pas dari mulai puasa, dari mulai imsak jam 5 sampai jam 6 maghribnya. Lu harus tahu kalau makan itu malah bikin ngantuk kan. Lu makan siang, makan pagi yang berat-berat, malah bikin ngantuk. Mencerna makanan itu butuh energi. Ya, mencerna makanan membutuhkan energi. Proses ini disebut thermogenesis efek termik makanan, thermic effect of food or TEF, di mana tubuh menggunakan energi untuk memecah, menyerap bla 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 bla. Nah, jadi karena bagian bawah tubuh lu ini nggak mencerna makanan, artinya tidak ada energi yang digunakan di sini. Artinya juga berarti energinya terfokuskan ke sini. Tanpa makan, energi buat mikir itu jadi lebih banyak. Ini yang harus lu ketahui. Jadi bukan berarti pas puasa itu lu lemes. Lemes itu mungkin anggapan, pikiran doang. Karena lagi puasa, nggak makan, nganggapnya, badan gue lemes. Dan karena lu mikir lu lemes, oke, lu mengidentitaskan diri lu sebagai seseorang yang lagi puasa, dan karena nggak makan lemes, ya realitanya pun lu bakal mengalami lemes. Karena simply lu adalah apa yang lu pikirkan. Realitanya menurut gue, lu itu punya energi. Efek dari absennya lu mencerna makanan dari sistem pencernaan. Energinya terfokuskan ke otak. Oleh karena itu berarti sayang banget energi berlebih yang lu dapetin dari sistem pencernaan yang absen ini, itu yang lu punya di pikiran cuma dipakai buat ngerusak dopamin ke hal-hal sampah ini. Lu punya energi banyak padahal selama puasa, lu gak sadar. Pikiran lebih jernih, pikiran lebih enak, lebih fresh. Melihat langit rasanya lebih biru. Lebih bisa dipakai buat fokus, produktif, create something, building something. Tapi karena mindset lu udah terlanjur nggak makan sama dengan lemes, padahal salah, nggak makan sama dengan energi untuk mencerna itu nggak ada, alhasil dialihkan ke pikiran, lu merasa lemes gitu dengan kesalahan berpikir tadi. Oke, padahal bisa dipakai absennya energi ini yang terfokuskan ke sini untuk produktif, untuk belajar, untuk fokus, untuk baca buku mungkin, untuk slow living gitu pada intinya. Atau buat lu yang pengen fokus ke spiritual, lu pengen namatin Al-Quran di 1 bulan puasa ini, karena selama ini mungkin belum pernah sama sekali memahami Al-Quran itu apa sih secara isinya. Lu mungkin bisa hatamin Al-Quran first time gitu, akhirnya lu ngerti, oh ternyata dalam ajaran Islam itu aslinya begini. Mungkin selama ini lu taunya dari internet, dari omongan-omongan influencer-influencer agama, dan lu sekarang memahami sendiri langsung dari kitab sucinya, ternyata begini, lu punya interpretasi sendiri gitu. Ini adalah penggunaan dopamin yang sehat untuk seeking new knowledge, untuk memahami hal baru, untuk memperdalam spiritual dibandingkan hal-hal receh sampah kayak gini guys. Gitu menurut gua sih pentingnya untuk puasa juga bagian sini, bagian pikiran, nggak cuma di bagian sini. Ini pasti lu lakuin apabila lu emang selama ini Islamnya itu bukan cuma di KTP doang, tapi lu menjalankan sholat ibadah, lu pasti puasa karena puasa itu wajib. Oke. Dan lu pun juga harus puasa di sini supaya lu menjadi sigma. Kalau ke semua ini lu berhasil untuk tahan. Oke, itu aja yang mau gue bahas di video kali ini. Semoga lo dapat manfaatnya dari apa yang gue sampaikan tadi. Jangan lupa like, share, comment, subscribe seperti biasa. Buat lo yang belum subscribe channel ini, cek juga ibu gue, linknya ada di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat puasa guys.